K-pop mudik biar nggak bete popnya dulu. Coba lu bisa nggak? Coba. Bisa. Mau mudik. Pop ice. Pop Ice. Seger, nyobain Pop Ice aja. Bener nggak? Iya. Punya utang? Iya. Pinjol aja. Paling aneh. Lu pernah nggak? Oh paling aneh ini brief klien buat tuh kalau nggak salah iklan susu. Kayak susu UHT gitu, susu UHT. Terus kan jadi gue tuh bukan jadi manusia, gue jadi animasi yang kotaknya itu. Ya. Si UHT-nya jadi susu lah, kayak animasi gitu kan. Mas Ian, ini suaranya kurang kotak. Ya suara kotak gimana Pak? Kurang kotak gimana ya? Suara kotak. Antri menurut lo? Ini akan menjadi perjalanan yang sangat hebat. Keren. Perjalanan yang sangat hebat. Teman-teman yang belajar voice over, suara gue tapi cempreng kak, gimana? Padahal nggak semua produk tuh sama. butuh suara yang ganteng anjir. Setuju. Dalam satu gigitan ada banyak kelezatan. Makan lagi ya. Enak banget. Lonjong, gede. Coba sekali lagi ya. Udah. Aus ya, mulai serut ya. Kue lebaran. Emang paling enak. Mantap. Mantap, ya. Tepuk tangannya untuk Minum dulu. Airnya cuma satu tapi bagi-bagi ya kayak anak pramuka ya. Begitu nikmat di dalam mulut. Kurang cocok kalian harusnya lebih dramatis untuk bisa dramatis. ngikutin Lu harus suaranya menyesuaikan Mas Ian ini. sama brandnya. Yoi. Minum dulu. Itu ada minum gue. Ada minum gue. Apanya? Nggak tahu, gue juga. Kelamaan. Serut ya. Kelamaan lu. Oh gitu ya? Mesti ini ya? Iya. Emang lu kalau misalkan ngisi VO gitu, lu pasti udah diliatin videonya dulu kan? Iya kalau ada videonya kan. Product knowledge. Iya produk knowledge. Emang biasanya nggak ada, Say? Nah kalau buat radio Oh iya, bener. bisa juga nggak ada. Oh iya, bener. Atau bisa juga videonya belum jadi. Gue bikin stilo namanya. Gue bikin apa tuh namanya? Gambar, pakai image segala macam. Iya, stilomatic betul. Jadi stilo. iklannya belum ada. Gue jadi sampel Mirip storyboard gitu nya. storyboard doang buat ke klien. Oh gitu. Iya, stilomatic. Jadi gue merepresentasikan buat iklannya nanti kayak gimana. Oh, Gitu bro. Keren. teman-teman Ada lagi nih. Sekamar nih kita hari ini spesial mendatangkan voice over talent. Di Voice mana- actor apa gimana sebutnya kalau jadi apa deh kalau misalnya dari profesi? Kalau di profesi sebenarnya tergantung nih. Kalau voice over itu biasanya dikenalnya buat yang kayak iklan, Ya. TV gitu-gitu kan. Terus program, Ya, voice oke. over. Kalau voice actor buat dubbing, Nah lu? Dan lu semuanya. dua-duanya. Oke. Paket komplit. Dua. Paket komplit. Dua ya, bro. Jadi orang yang bisa mengeluarkan suara macem-macem ya. Macam-macam dia. Bisa suara sangsakala kiamat gak? Israel dong, Israel. Tonggeret dong, tonggeret. Suara tonggeret. Jadi yang saya bari di sini mau ngajarin kita gimana caranya bisa jadi itu ya, yang isi-isi suara lah. Iya. Voice over talent, voice actor gitu. Iya. Tapi kita akan ngulik lebih dalam nih sebenarnya backgroundnya Saibani ini. Kalau gue manggilnya Saibani, gue manggilnya Sai gitu ya. Lebih itu Lebih ya, intim, Intim, gitu ya. Sai. Gimana dia sampai di titik ini dari titik awal? Iya, gue juga belum pernah tahu. Iya kan? Karena dulu pasti awalnya lu TK kan? Iya. Iya dong. Dan yang gue tahu kan juga siaran kan? Siaran dulu. Lu siaran bareng sama Iya gua. juga, Bang. Di mana ya radio ya? Radio. Radio. Iya, radio. Dulu kerjaannya gue mintain VO buat Gue kadang kabur kalau di radio. Kenapa? Duitnya kecil. Gak percaya. Yeay, 10%-nya juga gak ada. Jadi kan kerjaannya kan gue yang bikin Skrip. biasanya kan. Ya, adlib. Skripnya kan.
dari klien. Ini buat skrip ini buat mau adlibs, mau spot gitu ya. Kalau adlibs biasanya buat yang dibaca, kalau spot yang buat direkam kan. Pasti mintanya yang emang suaranya oke dong. Oke lah penyiar mah oke lah pasti semua kan. Tapi ada emang yang spesifik bisa nih buat ngebawain iklan gitu, buat bacain skrip. Nah biasa ya, saya bari itu siaran tuh reguler biasanya siang. Siang sampai sore. Siang sampai sore. Siang sampai sore biasanya. Ya gitu kan. Nah biasanya buat yang ngetek itu ya karena klien masuk kayak gitu ya siang. Di jam-jam itu, jam-jam itu gitu. Siapa nih siaran nih? Saya Bani. Wah, kadang gitu. Kadang tiba-tiba misalkan kalian baru mau datang nih, sore-sore dia udah kelar siaran, cabut. Buru-buru ya. Cabut. Buru-buru tuh ya. Awal-awal karena masih anak baru, gue kayak pengen mencoba semua. Rugi, ternyata rugi. Iya. Karena kalau bukan kan dari harga berapa gitu. Buat ngisi yang bikin skrip 15.000. Buat yang ngisi VO 25.000. 5.000. Itu tahun berapa berarti ya? 2014 gue masuk. 2014 Sampai di radio. 2021. Sebelumnya di radio? Enggak pernah gua. Oh baru itu. Radio pertama. Oh. Oh pernah ada radio online. Namanya Radio Galau FM. Oh, Tebet. Di Tebet, iya betul. Bener. Lu pernah Radio Galau FM? Oh, itu apa Radio Galau tuh? Oh, zaman dulu ada. Curhat-curhatan gitu. Ada dulu ada sempat ada filmnya juga malah. Iya, Galau Tapi FM. beda ini. Beda production. Oh. Iya ada. Dulu Radio Galau di Tebet, iya bener. Di Tebet pinggir jalan situ ada tahu gua. Masuk ke radio. Gila sih. Ketemu senior sama berandal-berandal anak-anak kampungan. Anak-anak warlock gitu kan. Udah ketemunya gitu. Udah. Berarti Malang Melintang tuh udah cukup lama ya. Udah lebih dari ada 1 dekade berarti Di radio? Iya, ya di dunia suara inilah. 3 dekade. Wah, anjir. Dari TK bener. Dari TK dia udah nyanyi men. Oh, lu nyanyi. Enggak, dari TK VO. Gue nyanyi malah baru. VO ya? VO apaan tuh, Kak? Ya itu buat produk-produk anak, permen, apa. Dulu tuh kayak Hansa plus Hansa boy, plaster paling jempol tanpa Itu lo udah beneran masuk ke enggak, maksudnya ini iya dari industri komersil udah masuk dari TK. Udah dari TK. Anjir. Soalnya dulu sanggar, gua dulu masuk sanggar kayak teater gitu. Oh. Namanya Sanggar Prativi di Pasar Baru. Ini kenapa nih duduknya begini? Aduh mulai bisulan ya. Merosot Itu bisa agak mundur juga gak apa-apa. Gue juga agak risih deket-deket. Enggak, gue tadi begini ya. Ngobrol sama lu doang. Gue begini sama jadi doang. Nah kalau lu ngomong, gue begini lah. Gue gini aja lah, udah lah. Iya dari TK bener ya? TK. Apa? Iklan pertama? Lupa gue. Kalau nggak salah iklan pertama iklan radio dulu. Tapi keren ya. Itu disalurin dari si sanggarnya berarti. Iya, karena sanggarnya emang dulu klien-klien masuk buat nyari talent VO sama dubber. Ya, kita bisa ngeliat kalau sekarang kayak ekstras nyarinya ke agensi kan. Iya. Menyalurkan untuk itu. Suara. Betul. Khusus suara. Kalau kayak Sanggar Ananda, Sanggar Sangrila kan buat TV tuh. Iya benar. Kalau gue namanya Sanggar Prativi dulu dia produksi Sandiwara Radio. Daerah mana itu si sanggar? Ular Pasar Baru. Pasar Baru. Tutur Timur. Zaman nyokap kita dah. Tahu. Berarti TK tuh udah isi VO. Berarti gaji pertama berapa dong? Gue penasaran gue tuh. Gue 15.000. Tahun gede. tahun 90 berarti. 96 apa Itu 15 juta dah zaman dulu tuh. Kagak anjir, gak segede itu. Orang gue cuma beli McD dulu. Dapat gituan apa boneka. Iya. TK SD lanjut terus. Konsisten, nggak pernah stop tuh. Nah, gak pernah stop. Gua gak pernah stop. Oh keren juga. Ada terus. Pikir gue ada masa jenuhnya. Ada. Makanya gue masuk ke radio. Karena jenuh itu. Karena gue jenuh jadi VO anjir dulu. Sampai kayak aduh ngapain lagi ya gue bisa ya. Tapi gue bisa cuma jualan suara. Oke. Makanya gue pindah ke Yang radio. ngajarin lu siapa sih? Apa? Yang ngajarin itu di Sanggar itu. Sanggar itu sampai Sanggar Prativi itu. Emang lu minat dari kecil untuk ngikut sanggar itu atau memang disalurkan dari orang tua? Dulu kakak gue dulu. Kakak iya. gue. Si Tisa tuh. Terus gue sering liatin dia latihan. Latihannya cuma hahaha hihi doang kayak buat pentas. Dulu ada pentas di Dufan di panggung Maksima. Tiap liburan itu dari sanggar gua, Sanggar Prativi. Operate gitu dah. Oke. Nah gitu, tapi Disney masuk, iklan-iklan masuk ke situ juga. Gurunya siapa waktu itu? Namanya Mr. Abud. Nah, itu Ini udah ada serabut sebelah. Tapi almarhum. Mohon maaf ya. tapi nggak jatuhnya lu kalau bisa kayak gitu otomatis memang sudah Tapi kita albat ya dulu. maksudnya melanglang buana banget di dunia
Per VO-an. Ya per VO-an ya jatuhnya. Iya, alhamdulillah dah. Kalau dulu soalnya saingan VO anak kecil tuh dikit. Oh gitu. Cuma gua, terus Bimo Ki. Oh, Bimo dari kecil juga ya? Dari kecil sama, pokoknya satu angkatan sama gua. Bokapnya juga itu kan ya. Nah, kalau Bimo kan dari bapaknya. Ya. Kalau gua nggak tahu nyokap gua dari mana aja, Ya. tiba-tiba masukin sanggar aja. Oh, keren juga. Apa karena waktu itu mungkin nyokap lu nggak mau ngurus anak kali ya? Bukan. Dulu kan nyokap Masukin sanggar. Karena bukan menurut nyokap gua- gua dulu miskin. lah. Enggak, maksud gue gini, untuk ukuran anak TK, kadang kan butuh dorongan ya. Untuk Iya. ikut begituan. Ningkatin minat tuh anak tuh susah. Nah, Iya, gue iya. bayangin dia pada saat TK. Jujur ya, gue pernah dipaksa sama orang tua gue untuk iklan anak mas. Dulu, di tahun 94, Tapi 95. kan mana ada anak-anak botak. Belum Dia waktu itu jadi anak mas, jadi masnya. Jadi coba pada saat itu, Jadi emas karena ya. gue tidak minat dan gue tidak mau, situ yang gue ingat gue nangis sama adek gue nyet. Itu casting apa di iklan Castingnya. tuh? Oh iya. Akhirnya karena nggak dipakai, gue tetap ngikut proses syuting iklannya, tapi hanya jadi background. Oh, extras. Ekstrasnya only. Itu tahun 94-95. Ada iklannya? Ada. Ada elunya? Coba kita search. Gue lupa. Tapi gue namanya itu iklan anak mas kok. Iklan anak mas. Terus dulu bintangnya tuh Eki kalau nggak salah. Gue lupa Eki namanya. siapa? Eki Ada. siapa? Dulu dia tuh memang sering main bintang. Sering jadi talent iklan waktu itu. Dia cukup terkenal Iya, waktu itu. tapi Eki banyak di Indonesia Eki Dance ini. Company Iya, ada, iya. Eki Dance Iya Company. ada waktu itu ada dokumentasinya. Ada, Cuma maksud Eki. gue konteksnya dong. Konteksnya kan di sini minat anak kecil pada Betul. saat itu cukup Oh, iya, susah iya. gitu loh. Kayaknya Karena dulu gue emang seneng Oh, lu emang ngeliat seneng. rame-rame, tampil-tampil gitu. Oh, gitu. Tipe kayak Adul berarti lu Dul. Iya, minat bener-bener bentuk susah. Dulu minat baca gue sampai sekarang susah banget. Lu kan emang pengen tampil kan, tipikalnya kan. Iya, dalam artian. benar, Berarti kan itu kan udah memang didasari dari awal gitu. Latihannya gimana sih, Say? Dulu waktu TK latihannya kayak latihan teater. Oke. Kayak latihan teater lu kayak Nangis. iya gitu acting. Karena kan basicnya emang sebenarnya voice actor ya acting sebenarnya cuy. Oke. Bukan Tapi muka lu nggak diliatin, bedanya itu aja kan. Yang keluar suaranya doang itu kan. dia. Mukanya Nah, nggak terlihat. buat akhirnya kan ngedalemin si voice over ini kan ada latihan khususnya atau latihan yang emang lu harus continuity gitu. Iya. Nah, itu yang ngebentuk suara lu bisa ini enak banget nih suara jadinya gitu. Nggak tahu lagi gua. Dan lu yang lu jalani. Oh yang Nggak ada dulu latihan, nggak ada latihan. nggak ada latihan buat ngebentuk suara sebenarnya. Kalau ngebentuk suara paling gue belajar misalnya dulu gue sempet belajar nyanyi. Nah di situ baru gue belajar vocalizing tuh begini. Tapi kalau di teater cuma paling ini buat gimana caranya ngomong lo artikulasinya jelas. Terus gimana caranya supaya proyeksi suaranya keluarnya bagus, nggak kayak kumur-kumur. Nah, itu gimana? Ya gitu misalnya A, I, U, E, O. Kayak Ya. kita siaran sebenarnya kayak dulu senam gua mulut. training siaran sama ya. tuh. Senam mulut Iya, benar. Lion face. Lion face, Yeah. tiger face Iya, gitu. benar. Tiger sprong. Tiger Sprong, gitu. kayak. Jadi dulu waktu gua sama Magenta Orkestra tuh gitu. Lo mau Om Adi MS ya? Siapa itu? Tadi apa? Tahu gua yang gini kan? Iya. Tahu gua. Yoi, gitu. Tapi kan ada teknik ya pakai suara kepala. Oh diafragma. Diafragma Oh gitu iya kan. Sama sebenarnya nyanyi, teater, siaran itu basicnya sama. Berarti pengembangan. Pengembangannya memang spek ilmunya beda-beda. Oke. Iya. Kayak siaran aja sama VO kan beda tuh. Ya, beda cara ini ya. Penyampaian. Cara penyampaian. Betul. Ini Feel-nya gitu. Gue penasaran gininya, dia kan dari TK ya. Sedangkan asetnya dia adalah pita suara. Lu ada pantangan-pantangan nggak selama TK lu nggak boleh makan gorengan? Kagak lagi anjir. Enggak, Nah, jadi- tapi tiap orang tuh beda-beda tuh. Oh gitu. Ada yang badak ya, apa ya? Iya, dia Tenggorok bodo makan amat. apa Nah, lu kek. yang itu, lu semua masuk situ. Iya, kecuali paling begadang gua. Tuh besoknya pasti agak-agak. Oh, Kok begadang. habis ya begadang ya? Iya, beda dah suaranya. Jadi parau. Oh, berarti caleg-caleg yang nggak menang kebanyakan begadang ya? Suaranya saya nggak ada. Oke juga nih. Gila keren. Nanti potongan itu yang dikat ya. Oh ini nih. Berarti total udah berapa lama? 3 dekade berarti berapa? 30 tahun. Umur gua aja 34. Iya. Bohong banget sih anjing. Lah, gua 90 gua. Masa sih? Iya, bener. Iya nih. Ah, bohong ah nggak jadi. Beneran. 90 gua. Begitu Lah muka seangkatan. gua 40 ya. Kagak itu seangkatan. bener. 90. Iya. Oke. Itu apa Dari ya? 4 tahun bro. Dari Iya, 4 tahun lo udah kayak gitu, apa aja saya yang udah lo dapetin, saya? Secara apa nih? Iklan udah pasti banyak. Iklan udah berapa? Iya. Lo bisa itu nggak? Kekayaan Agak udah lah. dapat lah ya. Enggak, jumlah iklan yang udah lo VO-in.
Ya nggak tahu gue udah 30 tahun. Dan lu tidak membukukan dengan arsip ini? Dulu nyokap gue membukukan. Yang sekarang ada nggak yang masih Kagak tayang? ada. Oh yang masih tayang? Iya. Banyak lah yang masih tayang. Banyak. Sekarang? Banyak. Ya itu Lion King kan tuh. Iklan, Dubbing iya, iklan dubbing. dulu. Kalau iklan yang Iklan masih coba. tayang Popmi, Honda. Kopi yang mie goreng. Yang ini yang apa? Coba. Mau mudik. Oh, itu yang kemarin lagi puasa. Iya tuh. benar. Tayang sering tuh. Mudik pakai pop mudik biar nggak bete Popmi dulu. Coba lu bisa nggak? Coba. Bisa. Mau mudik. Pop ice. Pop ice. Seger, nyobain pop es aja. Gitu, bener nggak? Iya. Punya utang, Iya. pinjol aja. Travelio. Banyak nih. Enggak Travelio nggak jelek. Kok gitu sih? VO yang paling iklan susah apa? Yang paling iklan. Yang paling susah. Yang paling susah. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Iya bahasa Inggris susah sih. Tapi gue bukan spesialis bahasa Inggris. Ada lagi tuh. Oh, gitu. VO yang spesialisnya di bahasa Inggris. Karena artikulasinya juga lain. Iya, Pronunciasi lain. biasa di luar gitu. Pernah ada VO bahasa daerah nggak lu? Pernah gue. Daerah Bahasa mana? Sunda paling ya. Oh, Sunda. Paling aneh. Lu pernah nggak? Oh paling aneh ini brief klien. Gue tuh kalau nggak salah iklan susu. Kayak susu UHT gitu, susu UHT. Terus kan jadi gue tuh bukan jadi manusia, gue jadi animasi yang kotaknya itu. Oke, Ya, jadi si susunya. UHT-nya jadi susu lah kayak animasi gitu kan. Terus kalau nggak salah ngomongnya apa gitu. Dengan UHT, pokoknya bikin sehat. Nah, terus kliennya Mas Ian. Ini suaranya kurang kotak. Ya suara kotak gimana Pak? Kurang kotak gimana ya? Suara kotak. Antri menurut lo? Antri. Mas Ian suaranya saja. Mas Ian suaranya bisa lebih kotak lagi nggak? Lah, apaan ya Dan anjing? itu tapi briefing nggak spesifik ya? Nggak spesifik. Anjay. Terus yang lu lakukan apa? Enggak, kadang tuh klien nggak tahu articulate gimana sih maksudnya dia mau gimana. Iya, setuju. Gitu. Ada yang bikin yang lucu doang dong. Iya benar. Lucunya Apanya dari mana? nih? Nah, kalau kita nih tugas VO talent kasih choice aja, kasih opsi. Ya. Nih Mas, kayak misalnya gimana? kotaknya Iya, gimana iya. nih? Lu mau animasi yang high pitch, apa yang rendah? Iya. Kita biasa gitu. Ya emang kan Kurang kotak. biasa kan kalau ngasih sampel kan beberapa kan. Iya. Ada model yang Yang tinggi. tonnya tinggi. Iya. Gas tinggi itu anjing. Susu anjing. Susu anjing. Susu anjing. Ini kan berarti kan jadi kayak proses penciptaan karakter ya? Iya. Nah itu lu ada pengembangan nggak untuk dapat karakter tertentu? Ada. Kayak terakhir kemarin gua ngisi suara buat ini tokoh Mas Antam. Mas Antam tuh ngeluarin icon. Nah, belum ada suaranya kan. Nah, itu gua tugasnya untuk mengkreasikan, mendevelop suaranya anaknya kayak gimana. Oke, itu lu Karena kan kasih bentuknya kebebasan tuh. ikan. Ikan suaranya gimana anjir gitu. Ikan. Dia Oh bentukannya iya ikan. dia ini ikan. Iya, Nah lu tokohnya ikan. cara akhirnya ngedevelop itu gimana? Lu ngeliatin Ikan kan? proposalnya apa lu ngobrol sama ikan? Iya, Pak, lu tempelin kuping lu di akuarium. Mulutnya dimonyong-monyongin supaya ngebentuk teknik vokal yang baru kah? Gitu. Paling ini lu nanya ke kliennya misalnya dia tuh karakternya kayak apa, misalnya cheerful, ceria. Oh iya, benar. Terus dia umurnya Situ, ya. kira-kira range-nya berapa. Dari situ lu bisa cari tahu tuh. trait-nya ya. Oh, gini iya benar, personality kayak apa. Gitu. Misalkan kayak lu Adul, lu adalah sosok yang selalu pesimis dan sedih. Gimana cara vokal lu? Coba. Pesimis dan Sedih pengen- mulu, hidup pengen lu bunuh merana diri, lah. Merana, pengen bunuh diri, nggak ada duit lagi. Aduh. susah hidup ini. Gue bunuh diri aja deh. Enggak, Cuma pelan doang. kata kliennya ya udah Ya silakan. aja. Silakan aja. Kayaknya ini lebih faktor ekonomi deh. Bukan susah deh. Kan. Berarti dari iklan itu pertama kali iklan. VO Iya, iklan. kayak iklan dulu gua. Iklan dari iklan ke Iklan ke dubbing dah kayaknya. dubbing. Iya. Dubbing apa aja yang pernah lu dubbingin? Awal-awal dulu. Awal-awal. Tuh dulu Disney masuk ke Indonesia lewat Indosiar, namanya Disney. Disney, aduh, Disney Club. Ya Disney Club, Ya, betul. Disney Club. Aladdin masuk situ. Iya, betul. Lu ngisi salah satu Goofy lah. Oh, kalau Disney pertama gua
series pertama namanya Darkwing Duck. Ah, gue nonton. tahu gua. Darkwing Duck. Nah, tapi gue dulu kagak ada tokonya. Itu Marimar. Iya, bener juga. Yang Yang dia Darkwing pakai- Duck juga gitu Iya, kayaknya. Darkwing Duck juga begitu. Topi oranye kan? Sotoy tapi. Itu lu ya? Kenceng. Bukan Darkwing Duck kayak gue. Gue awal tuh jadi ini bro, figuran, kredit. Misalnya kalau kredit di VO tuh kayak kita coba, iya kita mau kemana nih? Gitu. Back sound Ceritanya di sekolah ya, oke di sekolah. Ayo Pak pinjem bisa lu Bang. Gitu. Gak kedengeran juga. People murmuring kalau di subtitle. Iya. Ya lu mau nggak jadi dubbing? Mau apa? Jadi suasana kredit. Iya bener. Ditawarin. Tapi semua dari awalnya gitu dulu. Iya, proses itu. Dari situ terus akhirnya naik jadi peran Oh ini langsung gua dapet Little Mermaid jadi yang ikan kuning namanya Flounder. Iya, Flounder. Flounder, ya benar. Ya, itu peran pertama gua jadi yang lumayan ada dialog dah. Nah, simpelnya kan lo ketika lagi masih Flounder akan ada scene di mana lo ngobrol sama Sebastian. Ya. Itu lo memang lawan langsung satu waktu nggak? Apakah memang tag terpisah? Tag terpisah dulu. Ada studio yang tag terpisah, ada yang tag bareng-bareng. Bersama Yang harus aktor yang bareng-bareng. lain. Enakan mana? Kalau dari sisi dubbernya sebenarnya enakan sendiri. Oh, enakan sendiri. Karena malah lebih ya? cepet kan. Oh. Dulu gua waktu take bareng-bareng nih misalnya gue take sama senior ya. Kalau lu salah lu kan diliatin sama orang anjir kayak anjing lama tuh bangsat gitu. Iya kan saya Kalau seniornya udah sendiri, jago nih. iya. Kita deg-degan anjir nih kita gimana nih gitu. berarti posisi itu sekarang posisi lu ya? Iya gue sekarang kayak Kayak yang ngisi suara di teater-teater itu ibu siapa namanya? Busut. Maria. Budibyo. Busut. Ibu Maria itu. Bu Maria Untuk. Bu Maria. Yang Iya. itu kan. Pintu teater Gila, satu itu karena sudah dijual. Bukan dong. Bahkan Bukan dong. pintu yang lain. Oh, lu ngisi suara Flounder. Kemarin gue sempet ngeliat juga lu ngisi suara Pimen. Iya, Pimen tuh IMMG pertama. Kan lu ada Fuji Oh, ke iya. Fuji tuh, Benar, IMMG kan. Pimen yang itu kan Ipang. ya yang P sini Yang kan. dekil. Yang kecil. Iya, kecil. Pimen. Yang dekil. Purman kalau di Jepang. Purman itu lu tuh. Iya tahu. Purman anjir. Lo jadi Pimen ya kan? Pimen, ya. Ku panggil dia Pimen. Yoi. Suaranya riang gitu kan. Iya. Gue denger suaranya tuh lu develop juga berarti untuk ngikutin karakter di film itu, series itu Betul, sorry. tapi karena dulu kan kalau waktu kecil suaranya gitu-gitu doang sih sebenarnya cuy. Jadi pas casting memang suara siapa yang paling mirip aja. Oh, dari suara aktor aslinya yang di Jepang. Aktornya kan dikirim di Jepang atau di Disney atau dimanapun kan semua dikirim ke klien. Oh, klien yang akan Milih, menentukan. ya misalnya satu karakter yang casting ada 4-5 orang. Coba dong tes dong suara Pimen dong, lu ngomong Pimen dong. Pimen tuh dulu gini. Aduh anjing dulu gue belum ada jakunnya pak. Dulu suaranya ini kayak Masih tipis. Iya belum mimpi basah nih. Akhir balik. Belum makin balik. Ya udah Pimen habis mimpi basah. Ada kejahatan. Apa yang harus kulakukan? Pizzaku. Gitu-gitu. Apa Janco? Gangko nama adik. Jamko. Lambe kan. Aronawa. Karena juga Ian juga pernah ngisi ini hentai. Enggak dong. Goblok. Tapi Kimochi dong. Kimochi dong. pernah gua ngisi-ngisi suara, tapi bukan hentai ya. Apa? Sekarang tuh kan di Netflix ada audio bahasa Indonesia. Iya. Ya. Nih, kan film Netflix tuh sekarang Mostly banyak kan bahasa 21 plus kan. Iya, adult. Iya, nah sekarang tuh ngisi tuh yang kayak semi-semi lah. Iya. Kayak ini Bisa ada. ada Pak, diisi. Oh yang film-film luar tapi dubbing Indonesia aja? Iya, akan ada audio bahasa. Itu studionya banyak berarti ya? Iya. Lumayan. Gak gitu juga. Baru lagi serius gue malah nepok yang sebelah nih. Iya. Kan bisa gitu doang. Kan kita kan ngisi efeknya. Iya. Tapi kalau tangan lu, kalau lu kiper habis keselnya, wah gimana? Aku punya ini Pak. Gimana? Jepang nih. Iya ya. Iya sekarang lebih banyak ada gitu-gitu juga ya. Itu banyak studio berarti ya? Banyak studionya Enggak cuma satu untuk satu film. Enggak, banyak. Biasanya untuk satu series itu makan waktu berapa lama untuk satu aktor? Tergantung lagi nih. Let's say episode. Satu episode berapa lama gitu ya. Kalau sekarang ya itu karena udah canggih lo bisa sendiri-sendiri. Satu episode misalnya durasinya serialnya 30 menit. Paling lo ngisi 45 menit atau sejam. Itu buat keseluruhan. Oh, buat keseluruhan Iya, buat satu episode. season. Buat satu episode. Satu Nanti episode lu diminta lagi buat misalkan kayak Pimen. Pimen kan banyak tuh. Stripping lah dia Ya, itu. oh iya stripping. Udah stripping Itu lu bantai sehari atau ntar lu dikasih skrip lagi, Ya, kasih. kayaknya enggak lah kalau. Kayak kalau dulu Pimen sehari kayak bisa lu 5 episode 6 episode.
lo kerjain. Kalau Pimen tuh bareng-bareng tuh ngerjain itu. Dari pagi sampai malam. Jadi kayak kerja kantoran intinya kalau misalnya pada saat lagi si Iya, Pimen. kalau gua dulu pulang sekolah sampai malam. Anjir. Iya. Lu masih Lu sekolah dari dulu. sekolah itu. Kan dari TK tadi, Pak. Enggak, maksudnya ngisi. Oh, Pimen gua kelas 3 SD kalau nggak salah. Wah, Sampai kelas gila. SMP. Oh, berarti emang suaranya. Tadi karena kan dia bilang Tapi keluarga lu miskin katanya. Tapi Iya suportif kan? banget Jadi ya. orang Bukan tua- suportif, butuh. Kita bikin Jadi kata orang tuanya, Yan, kamu Hidup mama bergantung, Pak. kamu udah punya kelebihan suara nih. Kita Mama akan- mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang nih. Ini udah bisa nih. Sampai nanti kamu 30 tahun ke atas, itu 50 kamu bisa nih. Udah. Nyokap berarti nganterin waktu itu. Iya, nggak nyokap gua. Gila. Anjir. Pernah waktu itu ya juga ngisi apa ya? Yang Bung Tomo kemerdekaan. Oh, Battle of Surabaya. Battle of Surabaya. Itu film Malang yang bro. Lebar kan itu Animasi. ya, Iya, Jakarta. animasi. Dia jadi pemeran utamanya. Siapa namanya? Musa namanya. Musa. Itu ngikutin Ghibli. Betul. Iya, itu ngikutin Ghibli. Lu kan jadi apa lu ngisi suara? Lu ngeliat nih yang lagi sekarang booming tuh Jumbo. Gimana menurut lu? Nah, kemarin gua baru nonton Jumbo tuh. Gimana? Apanya nih secara Ya sebagai cerita? Oh, dari sisi voice actor. Iya. Iya, oke lah. Oke lah. Bagus filmnya, kita harus Oke, support. kita support lah. Iya. Gue juga nonton keren sih. Oke lah. Nanti kita kalau mau ngobrol di belakang aja ya. Ya, tapi Tapi bagus oke. sih. Karena kita mau ngobrolin ini kita udahan. Enggak lah, belum masih Nah, ini gini lah. deh, pertanyaannya. Gerusan soal masalah AI di dunia voice acting. Ah, ya. Nah itu, bahkan kalau yang kita tahu, CapCut, kita bisa bikin contoh suara kita, kemudian by typing, dia akan meniru suara kita. Nah itu, di industri lu sendiri lu khawatir nggak? Udah mulai, Pak. Bukan khawatir lagi, udah mulai. Gitu, banyak studio yang menggunakan AI Banyak untuk... studio satu menggunakan AI. Buat dubbingnya bisa pakai AI sebenarnya. Tapi memang prosesnya panjang nih. Kayak kalau misalnya lo dubbing film, pakai suara wewe misalnya. Tapi jenis suara yang dibutuhin suara gua. Bisa lo yang dubbing tapi pakai suara gua. Tuh kan? Iya, jadi suaranya dia ditiru. Di generate. Gua di generate. Tapi lo yang baca. Lo tinggal baca doang aja. Munculnya suara lu nanti. Munculnya suara gua. Berarti itu kan nggak perlu voice over talent gitu kan? Justru misalnya gini, voice over talentnya satu aja. Oh, nanti Bacanya semua, diganti-ganti. diganti-ganti. Oh gitu. Ya jatuhnya emang bakal ngegerus industrinya dia. Sekarang kebutuhan akan talentnya betul yang berkurang. Profesinya akan hancur. Tapi kan teman-teman dari komunitas kan tetap masih akan terus kembangin si voice over voice. Berjuang lah ya, iya berjuang lah. Tapi emang beda, kayak misalnya lu voice over beneran nih, ganti-ganti suaranya sama yang cuma dipakai satu tuh beda kelihatan sih. Nggak soulless lah. Soulless, iya betul. Tidak memiliki jiwa gitu ibaratnya. Cuma gue pernah nyobain di CapCut gitu kan ya. Jujur gue sendiri yang bukan voice actor atau voice talent, ngerti nggak kayak, waduh, Canggih itu ya. kok bisa semirip gua ngomong, padahal cuma by texting dan caranya gimana? Dia meminta sampel suara gua. Iya. Dari situ dia akan mengenerate based on suara gua. Anjir. Serem dulu. Kayak dulu Jokowi nyanyi Ariana Grande. Nah yang baru-baru, Zaman dulu. maaf kasusnya Pak RK. Iya benar. Kan lagi beredar juga tuh. Vid- apa, Dia suara lagi video, ngobrol. Ya, rekaman Iya. suara ya. Iya. Bener. Itu bisa juga ya itu. Iya, makanya. Iya. Gampang Khawatir tapi sekarang. kalau Yan. Khawatir sih sebenarnya. Khawatir, makanya sekarang kita mengembangkan profesinya. Jadi misalnya gua ngajar. Oh. Lu cari sih sebenarnya. Oke, Nyari oke. celahnya. Nyari celah kan. Iya, bener. Nah, cuma ya dari apalagi sekarang gitu. Misalkan ada, ya kan teman-teman juga banyak ya talent-talent yang emang masih oke dan emang mau masuk ke industri ini gitu. Masih seksi dong, masih ciamik nih industri ini dengan segala macamnya gitu ya. Entah dari bayaran, entah dari pengembangan karir gitu. Menurut lu gimana? Masih seksi dari sisi medianya makin banyak. Jadi sebenarnya kebutuhannya makin banyak. Platformnya. Platformnya makin banyak. Oke. Tapi kalau masalah duitnya, seksian dulu, jauh. Coba. Kan kayaknya yang kita ngobrol Jauh, lagi di bro. LRT. Iya. Lo pernah berapa? Dulu. Ah, Enggak, kalau dulu Nah. misalnya bayarannya sama nih. Misalnya dulu Berapa persen lah kalau nggak ngomongnya deh? dari masalah dubbing lah dulu ya. Dulu ya. Dubbing itu yang pertama gue tadi bilang tuh 15.000 yang kredit terus naik misalnya peran utama jadi tahun 90-an akhir tuh jadi pego 200, 2,5. Masa 20 tahun kemudian masih sama ya?
Iya terjadi. Ada yang sih. begitu terjadi, ada yang malah turun. Wih, Terjadi. gitu. Tapi yang menyelamatkan OTT ini. Ah. Karena dia base-nya adalah perusahaan internasional, jadi pembayarannya alhamdulillah. Masih dapat penghargaan yang lebih dari perusahaan-perusahaan luar sana. Iya, tapi kalau TV lokal ya gitu. Gue rada agree. Iya kan? Agree banget. Maksud gue agree gila lu banget. TV lokal anjir. Agree banget. Iya. Bukannya, ya, makanya akhirnya kayak isunya kan, ayo dong cintai produk-produk Indonesia lagi. Ini kan kita kan salah satunya ke talent-talent Indonesia, tapi kurang dapat penghargaan di negara sendiri. Kita nggak coba bikin petisi aja coba ya. Change.org. Poin untuk adul. Iya. Kembalikan tarif normal para voice over talent. Kayak gue pernah ngobrolin deh, apakah memang ini berangkat dari studionya atau berangkat dari kliennya memang yang dapat potongan terlalu besar sih? Kayaknya menurut gue sekarang kalau dari iklan, belanja iklannya yang memang berkurang. Belanja iklannya. Belanja iklan dari klien. Iya. Kalau sekarang kan iklan lebih banyak ke KOL. Ya, bahkan mereka bisa produksi sendiri. direct langsung, Nggak butuh juga. Jadi iklan TV, iklan digital. Ya, Lebih murah secara lebih budget murah mereka. secara budget mereka. Iya, Gue udah oke. nanyain juga ke produser gue atau ke klienku. Emang dari mereka nih, dari kliennya. Jadi habit itu memang sudah tercipta sendiri gitu jatuhnya. Iya. Gitu. Oke. Tapi secara komunitas kan voice over ini kan gede banget ya. Akhirnya berkembang. Minatnya pun gue liat tumbuh nih. Ya. Banyak kayak komunitas kayak lo punya Dubber and Writer. Sebetulnya Iya. komunitas berarti ya? Komunitas. Apa? Pelatihan sih, pelatihan. Pelatihan ya. Ada lagi teman kita Apa ya namanya? Voice Institute. Iya, Bimo Voice Ya, Institute. Bimo gitu. Banyak kan saya. tuh, banyak. Ada apa lagi ya? Ya lu kan ada di dalam ya nanya iya. gua. Voicemail. Enggak. Lu Voice note no di WA. Veronica. Telkomsel Veronica. Siapa sih Veronica itu masih penasaran. Veronica. Gue mah yang ada di otak gue aja gue sebutkan Voice note. Tapi itu sesama rekan-rekan itu tetap saling terkoneksi satu sama lain kan? Akhirnya terkoneksi. Apa yang bikin kalau lo bilang akhirnya terkoneksi emang sebelumnya sendiri-sendiri? Sendiri. Oh, bener dari dulu udah ada komunitasnya. Dulu ada namanya Suara Iklan Indonesia. Dulu tuh senior gua tuh. SII betul. Mikir banget dia tuh. Tadi lagi Padahal cuma suara depannya iklan doang. ini. Iya. Dia sempat mikir. Suara iklan Indonesia. Ya, Susi juga sebelumnya ada Persusi. Susi kan. Persusi apa Persusi? Persatuan. Persatuan Suli Suara Iya bener. Ih, gila. Ya enggak. Suli Suara Indonesia kan. Dia kaget sendiri sama tembakannya. Lah, bener. Literasi gue gini-gini mah luas. Terasi doang. Sendiri, Nggak ada jalan. link. Terus akhirnya sekarang lebih terconnected gitu. Terconnected dengan. Apa dilindungi nggak? Nah, Dilindungi nggak? Maksud gua dari komunitas itu, apakah komunitas itu punya SOP atau standar sendiri untuk yang tergabung dalam anggota komunitas ketika meng-hire mereka? ini kan berarti ada hubungannya sama pemerintah nih. Iya, perlindungan hak-hak kita. Iya, ini. Dari tahun berapa tuh? Dari tahun 90-an akhir, 2000-an awal, kita tuh udah sering audiensi tuh. Senior gue audiensi, sampai sekarang zamannya gue. Masih. Hasilnya apa guys? Ngobrol aja, hasilnya ngobrol. Sama foto. Kayak gitu udahlah. Oh gitu, masih tetap Tapi bisa kita direalisasikan. usaha terus sebenarnya untuk ada payung hukumnya. Kayak misalnya tadi masalah AI. Iya. Atau gimana kalau misalnya suara gue tiba-tiba Dipakai. buat produk lain. Kan jatuhnya license nih, ini punya License kan, gua. IP kan. Iya. Itu waktu ada temen gue yang suaranya dipakai buat ini secure parking. Anjir. Dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu suaranya. Terus ada suara teman gue yang dipakai buat di TikTok tuh. Yang kayak, apakah kamu akan itu nggak tahu dia. TikTok loh padahal. Gila, segila itu ya. Parah, Pak. Segila itu ya. Dan kita mau nuntut ke siapa anjir? Gue nggak tahu juga. Itu jadi kasusnya mirip kayak yang sekarang lagi diangkat nih sama Ahmad Dhani sama Ariel. Si Ariel yang ngerasa nggak apa-apa nyanyiin lagu gua. Kalau Dhani harus. Nah, Itu kan beda konteks buat iya. kita ya. Tapi Iya. isunya adalah masalah IP yang dia ciptakan. Si Ariel kan ngomong, gua nggak tahu ada orang nyanyiin di kafe mana, masa gua mesti nagih. Iya. Tadi juga sama gitu kan ya. Yang tadi munculnya entah dari mana suara itu. Suara gue juga pernah dipakai. Waktu itu padahal gue nggak ngisi pas pemilu. Jadi suara gue tiba-tiba ada padahal gue nggak ngisi. Wih, jadi Pak Prabowo. Lanjutin. Dan ujungnya apa? Ujungnya apa? Yang aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Tapi Ujungnya nggak ada. apa say? Kan
selama 30 tahun ini lu udah ngedapetin hasil jeripayah yang lu dapet ya dari Dapat hasil jeripayah, dapat nih. dapet lah. Dapat. Duit, karir, apalagi gitu. Rekognisi. Rekognisi Iya. aja. Iya. Incognito. Karena menurut gue Sapri duo. yang dibutuhkan di industri kreatif itu pertama rekognisi. Iya bener. Tapi Tapi dia ngomongnya keren banget. Rekognisi. Yang ada di otak gue keren incognito. Lah bener Adul, coba lu rekognisi. Incognito juga keren. Incognito. Keren banget, namanya Sapri duo kan. Incognito maknanya lain. Biarin. Yang nggak enaknya saya apa saya? Yang pernah lu alamin yang kayak ini kok gini amat gitu. Oh, itu. Selain dibayar murah ya. Ya itu penggunaan suara lo tanpa lo tahu. Kadang-kadang klien suka nakal, coy. Misalnya gini, perjanjian di awal lo cuma video lo nanti yang keluar cuma 3 versi 3K, nanti dipakai anjir buat Kemana-mana. buat Malah ke IG ke sini gitu. Betul. Kalau dulu masih hitungan media placement, Pak. Gue ingat ngobrol sama si Randy. Ya. Harga untuk ditaruh TV di beda. mana, di Ya. YouTube beda, di Misalnya IG di beda. OH ya. Iya, OH. Di Billboard Videotron. beda. Billboard beda lagi. Billboard cuma ada suara. Ada suara Videotron aja. Videotron bener nih. Billboard cuma diem doang gambar. Anjir. Ada speakernya di sebelah. Ya beda. Kalau sekarang sama, sekarang tuh Pukul rata. pukul rata. Dia kalau sekarang paket. Gitu kayak misalnya pokoknya iklan ini harganya segini, media placementnya terserah dia gitu. Berarti membalik lagi ke Industri yang udah berubah. Iya, dari topnya ini yang memberikan pekerjaan ke bawahnya. Betul. Ya. Yang gak enak apa lagi ya? Apa? Yang kayak kalau secara kerja nih menurut gua sama kayak penyiar ya, kerjaan paling fun gitu, santai aja. Lo lama nunggunya daripada kerjanya. Tapi revisi. Lu pernah gak? Anjir jam berapa nih bos? Jam 1:30 malam nih gitu. Pernah gak sih lu kayak gitu? Pakai selimut dah. Iya udah kalau online gitu. Kalau sebenarnya lebih enak ke studio sih daripada Studio. online. Enggak yang gua yang kita kan kuliah radio juga ya. Beberapa kali kita juga pasti tag VO lah ibaratnya. Yang gua rasain adalah ketika tag VO, ketika lu lagi pertama kali VO kemudian 2 jam 3 jam setelahnya energi lu capek melemah. iya. Nah itu lu ngehandle-nya gimana ya? Untuk menstabilkan power lu lah. Karena kan capek itu tag VO tuh. Oh kalau sekarang yang capek ini teman-teman yang ngisi audiobook. Oh, baca ya. Berapa ratusan halaman kan? Iya benar. Itu jaga stabilnya gimana? Itu susah banget itu tuh. Ya, itu jaga stabilnya. Biasanya orang kalau misalnya bacain buku gitu setengah jam sekali istirahat. Atau Maksud itu berarti balik lagi ke artisnya sendiri yang memang ngakalin. Benar, artisnya. Itu. Oke. Sekarang ceritain lu yang ngisi jadi karakter siapa? Di Lion King apa ya? Lion King Mufasa. Mufasa. Siapa? Mufasa. Jadi siapa? Jadi siapa lu? Jadi si siapa ya? Burung. Mandra. Mandra punya burung. Badut. Zazu aja. Johnny. Badut burungnya Karyo. Ya. Nah, Ya. Aduh. Pak Bendot yang ngurusin ya dulu ya. Zazu itu namanya. gimana lu bisa Proses kepilih iya. akhirnya jadi Zazu Lalu itu? Mufasa kemarin tuh yang yang baru. Oh, oke. Tapi untuk platform Disney Plus. Yang bahasa Indonesia. Iya, benar. Gimana? Sebenarnya proses casting Disney dari dulu sama. Kayak zaman gua Disney pertama sampai Disney sekarang tuh sama-sama aja. Lo casting nanti dikirim suaranya ke Hong Kong biasanya kalau nggak salah Hong Kong, terus dikirim ke Disney yang Amerika. Misalnya belum 3 orang nih casting, belum ada yang dapat, dibalikin lagi, cari lagi. Kayak waktu peran gua Zazu itu gue bukan casting Yang pertama, gue udah ketiga atau keempat gitu. Mereka udah ngirim belasan suara nggak ada yang. Berarti Disney untuk Indonesia yang megang awalnya Hong Kong, baru kemudian dikirim Disney Pusat. Iya benar. Coba saya gimana sih? Kalau Zazu tuh apa ya? Ini akan menjadi perjalanan yang sangat hebat. Keren. Perjalanan yang sangat hebat. Gila serak lu. Dia jago main tenis ya. Kenapa tuh? Zazu Basuki. Yayo. Itu Yayo Basuki. Mohon maaf mas. Itu yang ini diem aja kan. Itu suara itu bisa gitu suara gimana sih, Say? Capek lu. Ini sih. Capek lu. Lumayan gimana yang Itu pakai suara apa, Say? Perlu tetap diafragma aja. Tapi kadang suka pakai suara tenggorokan di mix aja. Kita coba gini. Coba lo. Coba Coba dulu. Ini akan jadi
petualangan yang Ini perut yang benar. Nah, coba Ini, diajarin. powernya tetap. Diajarin. Ini akan menjadi petualangan yang sangat menghebohkan. Nah, Ini itu akan Pak. menjadi petualangan yang sangat menghebohkan. Maka kalau di dalam sini nih, Oh, iya. sampai kan lo keluarin aja. Ini akan menjadi petualangan yang sangat menghebohkan. Ini. Susah, Bang. Ini akan menjadi ego. Coba, nih, coba. Awal, step pertama, apa yang harus dilakuin? Ya proyeksi suara dulu deh, proyeksi suara lo. Kalau tadi kan lo ke dalam gini nih. Nah lo keluarin lo. Halo, kayak gini. Halo. Nah tadi sekarang suara ditipisin. Halo. Ah, gue masih di sini ya? Iya. Gue masih di sini nih. Iya. Sekarang halo di sini nih. Halo. Ha. Lu gantian. Ya inilah, ini bukti 30 tahun Susah. experience Susah, men. gila. Tapi itu kadang karena ini aja style apa namanya tone suara gua sama lo kan beda. Ya. Iya. Gitu. Gua juga kalau disuruh yang deep gitu susah. Ya. Karena suara gua nggak di situ. Itu modelnya kayak Bimo gitu. Iya, Bimo tuh yang bisa kayak apa ya? Nggak tinggal Ego, iya. Halo. Iya. Para pemirsa sekalian. Kita Nah, iya. sambit gitu. Nah ini yang kadang sering ini cuy kayak teman-teman yang belajar voice over, suara gue tapi cempreng kak gimana? Padahal nggak semua produk tuh sama. butuh suara yang bagus. ganteng anjir. Gue setuju itu. Selalu lo iklan permen Sugus ya, masa ayo beli permen Sugus. Gue percaya itu karena Desta. Iya benar. Desta kepake di iklan di mana-mana. Padahal suara dia, mohon maaf nih, suaranya karakter seperti itu, Iya. bukan karakter VO banget gitu loh. Iya. Soalnya brandnya butuhnya yang begitu. Iya. Berarti kita semua orang tuh bisa sebenarnya. Bisa dijual. Bisa dijual. Dengan cara belajar di Dabber and Writer. Coba Dabber and Writer tuh Apa? Iya, apa? sih Dabber and Di Writer mana cara kontaknya? Dabber and Writer itu sebenarnya satu platform pelatihan voice over. Oke. Itu handphone gua. Kenapa lu? Ngapain? Masa lu tiba-tiba Kok masih ada? Handphone gua. Kok nyariin iya? Handphone gue iya. Ada iya, ada enggak? Iya, ada tadi. Platform sekolah di voice over. Ya. Jadi tadinya tahun 2019 sebelum pandemi. Saya sebelum voice over melanda dah pokoknya. Oh, iya. Belum Bimo bikin FI. Iya jauh, FIV itu jauh. Iya. Gue sering sharing tuh di sosmed, terus banyak yang sering nanya, gimana caranya sih kalau mau jadi voice over? Akhirnya gue dulu kayak ya udah sekalian aja bikin kelas. Oke. Dulu teman-teman sendiri dulu. Oke. Nino ikut Nino. Iya, Nino. Bos gua ikut. Ya. Teman-teman gua. Itu kelasnya offline atau online? Offline awalnya offline. Oh, awalnya offline. Offline terus kan pandemi tuh online terus. Dia tunjukin gambar Nino. Ini bukan. Tadi Iya, siang kenapa baru tunjukin gambar? Tadi siang baru ketemu. Iya, ketemu. Telepon coba. Coba sambil Gak usah ya. lagi. Ya udah jadi itu platform isinya gua terus kakak gua Tisa. Ya. Pokoknya satu lagi namanya Agus Haryadi. Dia dari sisi client side. Oke. Jadi di kelas gua itu 2 talent sama 1 dari agency. Oke. Kenapa? Supaya belajarnya bukan cuma dari sisi talent. Oke. Tapi kenapa sih suara yang kayak gini yang dipakai? Jadi dari Industrialnya sisi juga industrinya dipikirin. juga. Oke. Gitu. Dan itu berarti sekarang offline, berada di Offline di Kemang Timur. tuh, Kemang Timur. Studionya sebelahan sama Bimo. Iya, iya. Padahal kalian musuhan. Enggak dong. Enggak juga. Enggak dong. Enggak lah, paling ngeblok. Igo, Bimo, ini ya. Enggak. Ya. Enggak, itu kita jalan. Tadinya tuh malah bareng-bareng. Ya. Sebelum ada VI, sebelum ada Dabber and Writer, kita sering bikin kelas. Isinya gua, Bimo, Tisa, sama teman-teman yang lain. Binta ya. Sama Binta. Ya, gitu. macam-macam. Ya udah, terus Bimo karena Bimo platform di sosmed, terus dia beda jalur lah. Gue sama kakak gue gitu. Nah sekarang bibit-bibit yang lagi munculnya anak-anak menurut lu gimana? Wah luar biasa. Oh malah bagus-bagus. Sebenarnya gini sih itu hukum alam ya. Misalnya yang belajar 100 orang. Nah. Paling yang sekarang jadi kayak 10. Kesaring juga ujung-ujungnya. Kesaring. Karena sebenarnya Pak, industrinya nggak membutuhkan banyak-banyak. Apa sih yang dicari? Unik. Uniqueness. Misalnya Oke. suara berat cukup 3 orang aja. Oke. Suara anak muda cukup 5 orang aja. Gimana caranya supaya lo jadi top of mind klien? Caranya. Caranya networking bro. Iya. Jadi intinya kayak bikin squad juga ya Nyet ya? Betul. Iya, Bikin kayak squad gitu. ya? Oke. Betul. Banyak. Jadi kalau
Nih teman sekamar nih kalau mau ikutan Daber, apa? Daber atau belajar VO segala macam bisa di Daber and Writer ya. Di mana aja boleh. Di mana aja boleh Tapi mungkin juga. kualitasnya Keren. Gak tahu juga. Keren. Gak tahu. Adul kalau misalnya Habisin. kalau mau Betul, coba habisin. latihan, di sini kan ada nih. Ada. Assalamualaikum Toa bapak-bapak, masjid, toa masjid. laporan keuangan masjid Jumat ini. Nah, itu belajar dari situ aja. Itu kan juga membutuhkan. Innalillahi. Sama Yang gak biasa jelas namanya anjing. Cek. Sade. Sade. Dua. Cek Sade. sade. Gitu itu. Sade. Gitu juga. Lu pernah gak kayak ke apa namanya Mitra 10, Indogrosir kayak gitu-gitu. 05 dong. Ah, itu malu yang Robinson. Kayak gitu. Pojok di sana. Jualan kolor itu. Sama naik komuter lain, lu coba komuter lain. Emang Iya, jelas. Ya, bener yang kan? jelas cuma hadi-hadi. Iya. Hati-hati tadi anjir hadi-hadi. 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 Nggak jelas gue bilang iya. Raja Joko dengan stasiun barang, terima kasih untuk Terus suaranya Lepas stasiun ya. iya betul ya. Iya, kayak gitu suaranya. Saya kasih tips dong buat teman-teman teman sekamar gitu yang emang mau kayaknya gue bisa nih jadi VO nih. Itu Iya. apa? Yang mesti Iya. dilakuin apa aja? Cari komunitas Cari di komunitas. kota lo. Oke. Sekarang di sosmed banyak sih. Nah komunitas itu nantinya yang akan ngebawa lu kayak gimana sih cara latihannya gitu. Karena kalau kayak kan banyak nih pelatihan-pelatihan ya sekarang yang banyak. Lo terserah deh mau ikut yang mana aja. Tapi make sure lo ikut pelatihan yang mentornya atau gurunya masih aktif di Berkecimpung. industri. Iya, benar-benar. Karena kalau enggak nanti yang diajarin teknik-teknik lama pak. Ya nggak make sense jadinya. Iya. Kurang bukan nggak make sense, udah nggak cocok sama zaman. Di era- Iya, eranya, apa yang di dibutuhin eranya. zaman sekarang. Kayak ada pelatihan-pelatihan misalnya yang kayak ngajarinnya VO tuh harus yang suaranya bulat yang ayo beli sekarang Padahal juga. sekarang nggak gitu juga. Sekarang udah nggak ada yang begitu. Iya, benar-benar. Iklan-iklan Isuzu zaman dulu. Bener, gitu. Oh, Ya, mudah-mudahan kita bisa coba ya. Oke. Gua kayak Hey guys. bisa Iya, bro. iya. Lo tertarik jadi apa? Jangan lupa. Voice ini. Voice apa? Voice apa namanya? Not voice note. Voice note. Voice mail. Halo. Seenggaknya kalau misalkan saudara-saudara gue pada mudik di stasiun Gambir, wah suaranya Adul nih. Ah, jelek ganti dah. Gue sekali lagi nanya deh nih, harapan lu terhadap industri VO Indonesia di Ya. tengah gempuran AI? Iya pokoknya harapannya bisa dilindungi sih gitu doang sih. Iya tuh. Terlindungi oleh pemerintah sih. Tuh pemerintah, industri kreatif butuh perlindungan banget nih. Banget ya. Kasih Bukan pesan VO kayaknya ya. Kasih Bukan pesan VO, juga visual buat, juga, cuy. buat AI kasih pesan juga dong coba. AI. Asik. AI. Lanjutin jangan kayak Adul tadi. AI apa? Inti ya gimana ya? Karena kan kalau teknologi Pak kagak bisa dibendung udah. Gimana caranya apa namanya payung hukumnya sih yang jelas. Sama nih mumpung komunitasnya lagi nyatu banget, Iya, iya. lagi nyatu banget, yaitu kita sesama voice talent harus Support. jagain industrinya. Setuju. Iya, karena kan kadang kita udah jagain nih, ntar ada 1-2 orang yang Nakal. ya udah dibayar gocap juga nggak apa-apa. Ya. Hancurin ya. Hancurin anjir. Terakhir, karena udah maghrib. azan. Iya. Pakai VO lu. Azan maghrib. Jangan lupa subscribe, like dan ini Roommate lah. Roommate, iya. Apa namanya? Podcast roommate. Podcast Roommate. Roommate. Pakai VO lu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast. Tek dua. Tek dua ya. Podcast roommate ya. Podcast roommate. Di YouTube, Instagram, dan TikTok lah, apa segala ya, macam ya. lah. Pokoknya itu lah. juga Ya, YouTube aja dah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan komen podcast Roommate di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. Ian Saibari. Terima kasih. Ajan. Jangan lupa ajan.